Waktu itu ketika pada zaman Rasulullah itu tidak dinamakan dengan tarawih, tapi dinamakan dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah salat sunat yang kita dirikan pada saat kita melaksanakan puasa Ramadan. Jadi tidak ada namanya tarawih. Jadi kalau dikatakan qiyamul lail berarti tahajud juga qiyamul lail, kan begitu? Kalau kita tarik persamaannya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, sama. Yang membedakan antara lain hanyalah waktunya. Ketika kalau ditanyakan qiyamul lail pada bulan Ramadan, itu boleh di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam menjelang subuh. Itu diperbolehkan melaksanakan tarawih yang seperti kita katakan itu. Tapi kalau yang dinamakan dengan sholat tahajud itu kita syaratnya untuk melaksanakan sholat tahajud kita harus terlebih dahulu tidur dulu, dan biasanya dilaksanakan pada pertengahan hingga sepertiga akhir malam. Itu saja perbedaannya. Kalau rokaatnya saya pikir sama, tergantung pada kita. Apakah kita mau sebanyak-banyaknya juga boleh. Dan tarawih juga pada masa Rasulullah tidak ada batasan. Oh, tarawih itu harus 11 dengan witirnya, harus 23 dengan witir. Nggak ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid As-Sahal, Bapak-bapak dan ibu-ibu kami yang saya hormati, dan juga saudara-saudara sekalian, saudara dan juga saudari. Nanti kalau dibilang saudara-saudari nggak kena gitu ya. Dan juga saudari yang pasti, dan juga adik-adik kami yang pada malam hari ini juga ikut memakmurkan masjid ataupun dengan sholat fardu isya dan juga sunnah tarawih yang akan kita laksanakan selepas ini. Pada malam hari khusus kayaknya madain dalam negeri semua, jadi tidak ada yang dari luar. Terima kasih banyak kepada Adinda ataupun anak kami tadi yang telah menjadi pembawa acara ya, ataupun protokol. Saya juga teringat Bapak Ibu sekalian sekitar tahun 87-an. Saya juga pernah seperti Adinda tersebut ataupun anak kita tersebut. Ya, memang di awal-awal memang kita juga agak sedikit kerepotan Bapak Ibu sekalian. Tapi ya itulah pelajaran. Kalau tidak begitu ya kapan? Apakah kita akan selamanya seperti ini, tidak ada regenerasi dan sebagainya? Saya sangat mendukung sekali Bapak Ibu. Inovasi ataupun mungkin kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang lebih muda, yang mana tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu sekalian, yang tua bakal berangkat, yang akan datang yang muda-muda, kan begitu. Jadi suatu saat sama dengan dalam perintah Allah, sudahkah kita mempersiapkan mereka-mereka yang lebih muda dibandingkan kita nanti untuk menyambung estafet yang telah kita buat selama ini, ataupun menyambung paling tidak estafet kehidupan dalam beragama kita, khususnya di kampung kita ini. Ini menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, serta anak-anak kami yang berbahagia pada malam hari ini. Adapun tema yang telah diberikan kepada kita adalah fadilah sholat tarawih dan witir. Saya pikir semuanya sudah tahu itu. Pertama sekali malah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih diberikan kepada kita kesempatan malam ketiga Ramadan. Alhamdulillah pada tahun ini kita Ramadannya sama.
biasanya berbeda dan sering berbeda, tapi mudah-mudahan sepertinya pada kesempatan Ramadan 1446 Hijriah kali ini sama. Ya, kebersamaan itu memang kadang penting. Dan juga salat salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seringnya kita berselawat, mudah-mudahan kita nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati dan jamaah yang berbahagia, bercerita mengenai tarawih. Nah, ini pada zaman Rasulullah, secara sejarah kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, dulunya itu memang tidak ada namanya tarawih. Tarawih itu sekarang, kalau menurut sejarah itu sekitar pada 30, mohon maaf kalau salah itu ya, pada 30 Hijriah yang menamakan tarawih itu adalah yang pertama adalah Umar bin Khattab. Dan disinilah yang waktu itu ketika pada zaman Rasulullah itu tidak dinamakan dengan tarawih, tapi dinamakan dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah salat sunat yang kita dirikan pada saat kita melaksanakan puasa Ramadan. Jadi tidak ada namanya tarawih. Jadi kalau dikatakan qiyamul lail berarti tahajud juga qiyamul lail, kan begitu? Kalau kita tarik persamaannya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, sama. Yang membedakan antara lain hanyalah waktunya. Ketika kalau ditanyakan qiyamul lail pada bulan Ramadan, itu boleh di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam menjelang subuh. Itu diperbolehkan melaksanakan tarawih yang seperti kita katakan itu. Tapi kalau yang dinamakan dengan sholat tahajud itu kita syaratnya untuk melaksanakan sholat tahajud kita harus terlebih dahulu tidur dulu, dan biasanya dilaksanakan pada pertengahan hingga sepertiga akhir malam. Itu saja perbedaannya. Kalau rokaatnya saya pikir sama, tergantung pada kita. Apakah kita mau sebanyak-banyaknya juga boleh. Dan tarawih juga pada masa Rasulullah tidak ada batasan. Oh, tarawih itu harus 11 dengan witirnya, harus 23 dengan witir. Nggak ada itu. Nggak ada istilahnya itu patokan-patokan tersebut. Cuma ada sebagian disebutkan di dalam hadis itu disebutkan adalah ketika waktu itu memang Rasulullah katanya lebih sering, ya menurut saksi dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah itu lebih sering melaksanakan tarawih itu 11 dengan witir. Kadang 2-2-2, kadang 4-4-3. Nah, itu. Jadi, mengapa dinamakan dengan tarawih? Menurut sejarahnya Bapak Ibu sekalian, ketika waktu itu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maaf, saya perbaiki sedikit. Sejarahnya begini, kenapa itu dinamakan sholat qiyamul lail itu dikatakan tidak diwajibkan? Nah, jadi di sini ada permasalahan sedikit, bukan permasalahan sebenarnya. Ada unsur sejarahnya, mungkin ada agak sedikit kita luruskan. Bahwasanya sholat tarawih itu tidak diwajibkan. Jadi sholat tarawih itu adalah sunat. Karena sunat dilaksanakan oleh Rasulullah. Dan yang kedua, waktu itu, ini hukumnya waktu itu Bapak Ibu sekalian. Hukumnya waktu itu, ataupun dasar sejarah secara hukumnya lah kita kan, apakah itu sunat atau berjamaah dan sebagainya. Waktu Rasulullah juga melaksanakan tarawih waktu itu, di malam pertama beliau diikuti oleh para sahabat di belakang beliau menjadi makmum ketika waktu itu. Dengan tidak sengaja Rasulullah sebenarnya melaksanakan sholat sunat qiyamul lail, tapi diikuti oleh para sahabat di malam pertama. Malam kedua seperti itu diikuti juga, dan malam ketiga juga diikuti. Namun malam keempat Rasulullah tidak hadir di masjid pada waktu itu. Jadi pada subuhnya Rasulullah memberi keterangan. Keterangannya begini. Saya tadi malam, saya tahu saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian itu melaksanakan sholat sunnah qiyamul lail. Namun saya tidak datang dan tidak ada jamaah. Ini menandakan bahwasanya sholat tarawih itu ataupun qiyamul lailnya itu
tidak diwajibkan berjamaah. Alasan Rasulullah kenapa demikian? Ketika nanti saya biasakan untuk sholat tarawih itu berjamaah, itu nanti ada yang menyebutkan suatu saat nanti umatku akan menjadikan sholat qiyamul lail itu adalah sholat wajib. Sementara diketahui sholat wajib hanya ada 5 waktu. Nah, jadi itulah dasar yang menjadi bahwasanya sholat qiyamul lail itu sebenarnya sunnah dan asal muasalnya tidak berjamaah. Jadi kapan berjamaahnya? Kan begitu. Jadi setelah sepeninggal Rasulullah kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu itu disambung oleh Umar bin Khattab. Jadi, disinilah dia mengambil kesimpulan ataupun mengambil sebuah aturan. Memang pada masa Rasulullah ini tidak ada, tapi saya mengatakan ini adalah bid'ah yang baik. Itu kata-kata dari Abu Bakar waktu itu. Karena dia melihat ataupun beliau Umar waktu itu melihat di beberapa tempat dilaksanakan sholat qiyamul lail itu dengan bertumpuk ataupun berkelompok-kelompok. Misalnya di rumahnya si Bapak Anu begitu ya, si Bapak Anu ataupun si Fulan 1, si Fulan 2 dan sebagainya. Makanya waktu itu dengan dengan dasar tersebut akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan jamaah muslim waktu itu, maka dicetuskanlah sholat qiyamul lail itu secara berjamaah. Di situ awal muasalnya. Waktu itu maka ada juga yang menyebutkan di satu riwayat disebutkan bahwasanya sholat qiyamul lail itu ada waktu itu didirikan dengan rakaat 23 rakaat. Ada yang menyebutkan seperti itu. Dengan catatan setiap 2 rakaat itu berhenti. Maka itu yang menyebabkan dinamakanlah pada saat itu namanya sholat sunnah tarawih. Artinya adalah beristirahat yang banyak. Jadi istirahat sebenarnya makna awalnya Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap 2 rakaat istirahat, setiap 4 rakaat, kalau yang 4 rakaat istirahat, maka dinamakan dengan tarawih. Jadi sebenarnya sholat tarawih itu adalah sholat bersantai ataupun sholat yang diiringi dengan istirahat. Nah, di situ sejarahnya saya hanya sedikit meluruskan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita. Jadi bagaimana dengan sekarang? Ya, namanya juga Umar bin Khattab yang kita kenal dengan kepintarannya juga kedekatannya dengan Rasulullah dan juga beliau adalah khulafaur rasyidin. Kenapa kita tidak ikuti? Kan begitu. Yang pasti apa yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh khulafaur rasyidin, saya pikir wajar saja kita mengikuti dan juga boleh-boleh saja. Tapi jangan kita katakan sholat qiyamul lail ataupun tarawih itu adalah wajib. Tidak. Dan juga diwajibkan untuk berjamaah. Tidak. Semuanya sunat. Sunat melaksanakannya dan sunat melaksanakan secara berjamaah. Begitu ceritanya. Dan ada pun dari fadilah ataupun fadail dari sholat tarawih dan witir sebagaimana ya seperti disampaikan oleh Rasulullah melalui hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi siapa yang melaksanakan sholat qiyamul lail selama sebulan penuh dengan penuh pertimbangan dan juga dengan penuh kesabaran dan sebagainya, insyaallah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini fadilah yang pertama Bapak Ibu sekalian. Apakah itu setahun sebelumnya atau setahun atau setelah kita dikenakan dosa dan sebagainya ataupun kita menanggung apa yang telah kita laksanakan, mudah-mudahan sama halnya kalau kita ambil fadilah ketika kita beribadah kita anggap beribadah kita pada malam hari ini seolah-olah kita besok itu kita tidak sempat lagi untuk beribadah ataupun Allah mencabut nyawa kita. Begitulah kita ibaratkan kalau kita mengambil fadilahnya. Dan juga sama halnya ketika kita berdoa, masukkanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan adalah bulan yang menjadikan kita bulan ini sebagai motivasi bagi kita. Yang mana tahu
bulan tahun depan bulan ini kita tidak akan menjumpai lagi. Mudah-mudahan kita termotivasi, kita melaksanakan fadilah-fadilah tersebut ataupun fadilah dari tarawih dan juga witir. Dan bagaimana dengan witir Bapak Ibu sekalian? Kalau witir itu adalah salat 3 rakaat penutup dari qiyamul lail. Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian kalau kita seandainya ingin melaksanakan qiyamul lail, sejenis sholat tahajud pada malam hari, silakan Bapak Ibu sekalian. Dengan catatan mungkin jangan kita tutup dulu dengan witir, nanti sampai di rumah kita melaksanakan sholat tahajud, nanti baru kita tutup dengan witir untuk 1 malam tersebut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya pikir mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita. Ya, mudah-mudahan juga kalau memang ini sudah pernah disampaikan, mungkin ini hanya menekankan kembali dari kesimpang siuran mungkin selama ini. Mudah-mudahan tarawih yang kita laksanakan adalah tarawih yang benar-benar sesuai yang telah dituntun dari Rasulullah dan juga sesuai yang diajarkan melalui Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab pada waktu itu. Salah janggal saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.